Masuk nih Mang baru ngelewati gerbang, udah dikejar anjing. Naik ke gerbang. Oh, tolong. Astagfirullah. Arek kumaha ge pet sieun anjing. Bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat subuh teman-temanku. Kita Kita tag jam berapa ini? tilu Jam 2.20 menit. ya, bentar lagi sahur. Bentar lagi sahur, udah masuk sahur meureun. Hah? Sebentar lagi subuh. Udah ya, lagi masak-masak lah. Lagi masak-masak. Jam lagi. 3 makan, Ya, alhamdulillah. jam 6 buka. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi bersama dengan si Maung. Masih ingat teman-teman ya yang dulu pasanggrok sama Macan dan Kata aku teh Maung dan masuk ke tenda cewek. Pada kesempatan kali ini kita berada di ketinggian 1600 di atas permukaan laut. dingin coy. Dingin tapi songong, celananya sobek-sobek. Nah, itu mau Di dikayut tadi kita sudah menghadiri anniversary-nya Gede Pangrango Operation yang ke-30. Gede Pangrango Operation. Ya, salah satu organisasi volunteer yang ada di Gede Pangrango. Walaupun tadi telat karena sesuatu dan lain hal. Tapi alhamdulillah yang terpenting kita bisa ketemu silaturahmi dengan sisa-sisa yang belum pulang, dan yang keduanya alhamdulillah makanannya masih banyak. Intinya itu kejo teman-teman. Oke, para dulur pancakaki dimanapun kalian berada, Kita bikin heboh lagi nih, kita Mang. bikin heboh di subuh hari ini. Nggak tahu lah. Kalau yang terganggu ya maaf lah ya. Karena lagi ulang tahun Lagi ulang bebas-bebas tahun aja. bebas. Walaupun sekarang udah masuk Jumat berarti nih. Udah masuk tahun baru tahun dia 2021. Jumat pertama 2021. Pertama di tahun 2021. Berkah. Kade keberangan Jumahan Mualah insyaallah. Di sekarang kita ngegap lagi dia karena kebetulan lagi ketemu dan ada di sini. Kita minta untuk cerita. Ceritanya tentang apa? Biar dia nanti yang cerita. Karena kalau kita yang cerita ngapain ada dia gitu kan. Silakan memperkenalkan diri lagi. Mang. Oke. Kopet. Halo sobat dulur pancakaki ya. Dulur. Pancakaki, ketemu lagi dengan saya Opet. Kalau dulu ceritanya saya dikejar macan, tapi sekarang bagian saya yang ngejar hantu. Keren nggak? Enggak. Biasa aja. Biasa aja. Oke. Nggak keren amat. Oke lah, kita langsung aja lah ya. Oh, sebelumnya saya ucapkan selamat ulang tahun buat GPO yang ke-30. Semoga makin jaya dan salam bakti untuk negeri buat saya. Amin. Oke lah, kita langsung aja lah karena siap. udara tiris itu kuat Udin Sebetulnya ceritanya itu udah diangkat sama si Nyem lah istilahnya. Edmundo. Dulu kita satu tim nih main nih. Edmundo, Pendiko, Erik. Dulu Pendiko. Oh, Apa kan itu istilah Pendiko? Heula nih. non artinya apa pendiko? oh deui urang. Oh, dia sedang diceritakan lah. Jadi gini, kita tuh kan dulu selalu bersama lah Dalam suka dalam suka dan tidak duka. Tidak gitu. duka. Sehari-hari kita tuh selalu bersama nih. Saya, Nyem, Dohe, pokoknya anak-anak pal selalu bersama. Kita tuh suka ngumpul di rumahnya. Sebutin beran. Sebutin sok. Ngumpul di rumahnya Pak Henry Oh. dulu tuh. Dan julukan kita tuh disebut pasukan hijau. Karena disebut pasukan hijau itu rumahnya Pak Henry itu warna hijau. Sehari-hari kita kumpul di sana, kadang kita nginep di sana, makan di sana. Jadi disebutnya pasukan hijau. PHP kun boto. PH. Nah, pasukan hijau ini selalu terlibat di kegiatan perusahaan jika ada suatu event di Pila. Misalkan ada tamu yang ngadain acara
apalah gitu, meeting, mau hiburan, kita selalu dilibatkan, kita selalu diajak bekerja. Kita selalu nyiapin, disiapin lah pokoknya keperluan dari peralatan makan, kita yang Kasual lah yang gitu nyiapin ya kasual, bekerja lah selama ya gitu ya Kri. Di villa tersebut. Nah, villa tersebut itu ada keluhan lah istilahnya, baik itu dari tamu, dari yang kerja di situ. Nah, dari tamu itu sendiri, setiap tamu yang datang ke sana itu hampir semua mengeluh sakit badan. Tamu itu setiap datang sakit badan. Kata saya, itu mah paling masuk angin, jangan nyalahin dulu ke sana gitu kan. Salah Mungkin bantal. Salah bantal. mungkin itu masuk angin. Salah tidur. Salah tidur. Tapi yang bahaya lagi, menurut yang kerja di sana, ini di dapur itu kompor itu suka nyala sendiri gitu. Dari siang, masuk di siang hari, dia tuh suka nyalain kompor, iseng gitu kan. Entah mau apa gitu, entah mau masak mie gitu kan, penting lapar gitu kan ya, karena itu ge. Terus Nah, ditakutkan itu kan kalau nyalain kompor bahaya lah, takutnya kebakaran atau gimana. Nah, dari situlah mungkin pihak sana ada keinginan ini harus diatasi lah karena cukup bahaya gitu. Nah, mau ditarik itu saya nggak tahu ya kapan-kapannya itu, nggak tahu lah jadi pokoknya. diganggunya ini sama makhluk halus lah sama gitu. makhluk halus gitu lah, mau karyawan mau tamu gitu kan. Bahkan di kamar mandinya pun ketika ada karyawan yang sedang buang air besar gitu lah, duduk pas begitu paleret gitu lumang lah gitu, pak harap banget ketemu muka dan muka gitu, sampai gitu ya. Iseng banget setan. Nah, makanya dari situ ini ngebahayain lah. Harus ada tindakan lah ya. Nah, ditarik ini manggillah dia si Abah dari Bandung. Nah, awalnya gini, kita tuh sehabis sholat berjamaah, kita tuh di sholat berjamaah maghrib dulu. Kata si Om Henry kan di SMS tuh, dulu jamaah SMS ya, pada ke villa dulu katanya, ayo kita makan katanya. Bahkan yang namanya makan ya, dadak makan, bari gratisan, bari kita dulu tim Kurawa lah istilahnya, tim Kurawa teh ada makanan kita pasti nyamperin gitu kan. Datang kita, tapi si omnya yang nyuruh, tapi si omnya kemana nggak ada. Si omnya kemana nggak ada. Kita teh makan dulu ya Kri ya, makan lama nungguin. Kita tuh sambil nonton final liga bola itu, liga sepak bola Indonesia, sambil nonton itu. Si omnya kemana belum datang gitu kan. Padahal si om teh ngejemput si Abah ke Bandung. Nah, udahlah kita makan, udah apa gitu kan, nyantai. Datang om, sinya belum datang ini, sinya mah ada terakhirnya, di terakhirnya mah. Datang om, bertiga lah si om sama siapa teh Kri, si Pira teh Pak Lukman, si Abah datang ke villa. Anak-anak area cenah pada ada om ala cenah tapi sok parake sampingna cenah. Kita parake samping orang teh si Abah datang iyalah teu ambil ieu gitunya, teu basa-basi. Patung guci pindahkeun ka handap. Si Abahnya ini kira-kira umuran berapa? Udah tua atau Umuran sekitar tua-tua enggak sih, enggak ya. tampilannya 50-an. Tampilannya biasa, enggak jenggot gitu, biasa aja pakai peci. 50-an lah. Rapi gitu. Enggak sih, 45-an. 45-an masih muda lah gitu. Datang tuh patung guci semua turunin. Saya kira itu mau diborong, mau dibeli sama dia. Disuruh turunin tuh
figura kaca figur, pokoknya patung, guci, pot-pot suruh diturunin ke bawah, yang di atas jangan ada yang di atas. Ini siapa kayaknya mau diborong apa gimana itu. Nah, awalnya gitu. Nurut aja. Nurut kita biasa gitu kan. Nah, ada yang sholat isya nih, belum sholat isya. Dia teh sholat wudhu, mau sholat isya. Betul deh. Sholat isya, ketika mau rakaat terakhir, si abah ngagerebeg. Tiba-tiba si abah tuh, wah, saya kan kaget. Si abah ngeluarin kapur, abah. Dia tuh buat lingkaran, set. Saya belum kepikir. Belum ada yang ada yang si abah tuh sholat. Cuman curang teh lah bukan gitunya. Ayo masuk ke dalam sini, ke dalam lingkaran. Jangan ada yang keluar. Rek naon kata aku tanya, ngapain ini gitu. Belum ada yang tahu Belum ada yang dari tahu. semua si pasukan hijau ini Belum yang ada tahu. Buat lingkaran masuk. Kan istilahnya lega lah gitunya, luas. Pada jauh gitu teh lingkarannya. Si abah teh keluar di lingkaran. Kegoler deui. Waduh gitu. Naon gitu teh. Ayeuna mah kieu we. Sok eno bantu saya baca sabisa-bisa. Baca doa sabisa-bisa. Si Om Heri seri. Iya, seri. Wah, pelaku utama na ya. Pareman lampu, si abah minta, pokoknya lampu di pareman kabeh emang anu di pila luhur, anu di pila handap itu, pokoknya gelap. Lampu-lampu taman juga. Lampu minta di pareman gitu. Minta ruangan sana kamar hiji. Si abah teh. Dikasih yang di depan ya Kria. Lantai satu yang lantai dua. Yang lantai satu, yang di depan. Minta kamar situ. Oke. Nah, kita tuh udah dalam lingkaran teh baca aja sebisa-bisanya. Bacaan ini orang tanya Masih tenang. Suasana belum. Bacaan. Tiba-tiba di dalam kamar beledung. Astagfirullahaladzim. Nah, di situ rada mulai duduk mulai ini mepet. arek ngaburu hantu iya itu, arek ngaburu juri gitu orang itu. Astagfirullahaladzim. Ya, astagfirullahaladzim. Setelah gitu terus si abah lari keluar. Pas lari keluar itu ada seperti cahaya cepat. Abah lari keluar langsung dikejar sampai keluar ke alun-alun. Dia narik lagi ke dalam, ditarik lagi ke dalam, dibawa lagi ke kamar. Kayak yang gelut lah kuma di kamar teh. Itu mulai tegang. Keluar lagi, kejar lagi. Si abah tarik lagi. Nah, setelah itu pas yang narik yang kedua itu, tuh ada suara asli eta mamang. Saya kakarekeun eta ngadenge suara nu kitu asli saumur umur. Suara kumaha itu? Pas ditarik teh ngirung asli lagi hiji gila nih yo. Aya deh hiji di beda di suarana ceurik itu mah. Nangis gitulah suaranya tangis. Langsung itu teh langsung astagfirullahaladzim. Cetek asli. Itu saya baru pertama dengar suara-suara kayak gitu. Semuanya juga baru pertama. Ini baru pertama ya. Asli itu memang asa di cili asa napol, asa nempel gitu suara itu teh. Tiga-tiganya barengan. Itu kan mungkin ada yang ketawa, ada yang nangis ini. Ciut. ada yang bilang dia kan si itu tuh katanya dimasukin ke botol mang. Diasup-asupun karena botol segede kieu. Botol minyak Minyak wangi itu. wangi. Segede gini. Curik aya bubeleduan sebelum abah teh keluar. Jadilah kayak yang berkelahi gitu. Dari situ kan mulai pada lirik bacaan terus babacaan nih terus babacaan. Terus itu nggak berhenti nangis itu. Baca bacaan nggak sadar kita tuh ya. Maju maraju tanya. Mepet. Kok ya iya teh asa araradek gitu nya, asa bararau sumut eta teh padahal mah dareukeut Bang, geus hareukeut.
Ieu teh padek-adek bujur teh. Geus ka kita. Tino jauh. Jadi ngadareukeun kan. Di bacaan teh mang ieu teh narepi kana ieu tah. Si tarang nepi kana lutut. Kita macaan ketika geus kering hese bacaan bismillah ge balik deui. Al-Fatihah kita baca Al-Fatihah teu beres. Bismillahirrahmanirrahim. Kieu Astagfirullahaladzim si Om teh nipu ieu mah urang ge paengan dibere dahar heula teh urang teh Betul asupan ieu. Wah, si Abah terus lari, kejar lagi. Tah, udah. Itu teh si Abah tuh masukinnya tuh satu juga susah katanya Bang. Hiji oge hese. Itu teh belum masuk semua, belum ada yang masuk. Nah, keluar lah. Rame itu tuh belum ada yang masuk. Belum ada yang masuk. Kita dari ketiga anu eta teh. Wah, si Abah teh. Wah, Jail lah yang 3 teh termasuk jailannya cenah. Itu kumaha? Keluar bantu doa deui. Ya hese cenah. Susah ini masukinnya. Nah, si Abah teh ngasih kertas teh nih, kertas putih gitu kan, dikasihkan dibawa lagi ke kamar. Itu ada 2 tulisan ya, soal bahasa Indonesia 1, bahasa Sunda 1. Yang bahasa Sunda sampurnakeun lah aing, tulisan teh butut lah gitu, jelek tulisan teh. Sampurnakeun lah aing, sempurnakan dulu saya. Oh ini pengen disempurnakan, pengen dihadiahin dulu. Hadiah dulu itu kan. Dihadiahin dulu, tadi bakar. Dihadiahan dulu. Masuk di kamar garlut deui teh si Abah teh beledag. Curi biasa gitu seserian gitu. Hese keneh wae. Sendiri si Abah di kamar. Sendiri. Hese keneh si Abah teh. Geumereun hese keneh teh da urang doana meureun teu beres-beresnya jadi capek sorangan kekuatanna ke istilah mah sumber inon tidak terbantu lah. Jeung deui da aing lamun di dinya bareres ngadoa ge aing mah teu percaya. Ngacung beres. Ah. Balik di hese diasupkeun wah hese cenah ieu mah. Si Abah teh, si Abah ge sempet istirahat heula da capek meureun Bang ya. Energi lah. Itu belum ada yang masuk Belum kan? ada yang masuk. Belum satu pun belum ada yang masuk. Tapi suara dia udah pada keluar, udah pada keluar. Yang saya sampai ingat sekarang tuh suara perempuan. Itu mah kalau suara yang kayak yang itu mah biasalah gitu. Tapi yang perempuan itu mah langsung Bang. Itu juga security yang di depan pada lari mendekat apa lari menjauh? Lari menjauh. Saking kencangnya suara. Oh, suaranya kencang banget. Keluar katanya, kata security dia mah melihat sosoknya si Kun. Melihat dia, makanya pada lari mana. Wah, mulai lagi Abah bacaan lagi, masuk lagi kamar, garlut deui. Di kamar teh atuh mah nya najongan panto kita mah tetep aja. Sama kieu. Bismillah. Si Om Henry nya kadidin ge anu rada ieu neureun gitu mah. Kadidin ada waktu itu? Ada, Kadidin ikut dengan badan gede kan Kadidin mah tapi maksudnya. tetap Oke. Kadidin, assalamualaikum. RW dar di kamar teh. Pantu tuh kayak yang ditendang, meja kayak yang dilempar gitu kan. Tapi nggak ada bekasnya kan ya? Bekasnya. Kayak suara pintu pan. Iya. Keluar, dapet satu si Abah tuh. Tadinya tiga itu mau dimasukin satu botol segini semuanya. Cuman paling kuat satu si Abahnya. Cuman kuat satu. Wah ini nggak kuat ya tesnya. Kurang dukungannya, doanya kurang. Atau udah kurang borong mikiran. Supporter nabal-abal. Ngaji kayak bulang betongnya. Dititah gitu. Dia ada urang mah nyawana dahar kadinya mah. Dahar tuh mang segala aya dahar ge. Buah-buahan, cuci mulut nah mantep mewah. Tuh, daging lauk pauk nah mantep atunya urang rek terus semangat kumaha kita dahar kapileuna pasti wah mewah gitu ternyata rek dikitukeun arek ditempurkeun beres samang teka bawa kabeh lah gitu kan udah lah tak gitu beresnya cuma dapat satu lah istilahnya
beres tah. Pas begitu lampu dinyalain, ternyata ini pada deket tending anu tadi no jauh-jauh lebar. Jadi dari kita kieu. Nah, jadi setelah beres teh lain jadi makin sian gitu. Pada garak-gak jadinya pas tengkat buat ngali ieu dari deket garak-gak jadi garak-gak. Oh, garak-gak gitu tah. Beres tanya. Nah yang anu lucunya gini. Beres tah. Beres begitu si Abah mau pulangnya. Kan kita tuh beresnya jam berapa? Jam 3-an kayaknya. 4. Jam 3 jam 4-an lah subuh. Kita tuh mau pulang teh takut. Kan kita mau pulang ke rumah teh masing-masing teh takut. Akhirnya kita ikut nganter si Abah ke Bandung. Naik kita karena mobil. Padahal rumah dekat ya. Padahal imah darah deket itu. Ini Ini sanggeus ngadenge siri eta intina jadi terngiang-ngiang lah gitunya. Sarian balik ke rumah teh jadi masing-masing teh arembung geuning. padahal silih anterkeun we. Padahal mah terakhir anterkeun deui itu beres-beres jadi. deket. Tah. Mari itu tungtuna milu ke Bandung kabeh. Asup-asupkeun pokoknya pinuh mobil teh nya. Sok anu disieun-sieunkeun si jurig eta. Padahal si jurig eta sa mobil jeung urang bari dilahun. Si Abah si botolnya itu. Dilahun kieu. Orang tuh apal si eta jurig di bawahnya si eta teh dibawa panya teh disimpan atau di mana gitu dibawa kayak udah dibawa pas di deket Sarongge itu di jembatan itu ya tiba-tiba si mobil tuh berhenti itu mah cek langsung mogok starter kata si Abah oh ini mah pengen di sini katanya pengen di sini saat kata teh nu disieun-sieun ke di luar padahal ikut na mobil jeung kurang ieu cerita aya langsung minta cenah dibuang di situ dibuka pas dibuka itu kayak percikan cahaya gitu kan cepet wangi lagi kan cepat langsung turun nah itu beres setelah beres masuk mobil nyala lagi ke Bandung. Dari kita. Jadi si apa namanya si kun CS ini kan 3 tuh. 3 gitu. Tapi yang kena baru satu. Satu. Waduh mah sama diulang sare di Ya, itu makanya. Nah si Abah teh berarti nyaranin. yang 2 masih di sana. Masih. Halo. Nyaranin gini si Abah tuh beli minyak duyung katanya ya simpen aja di pintu. Beli minyak duyung simpen di pintu. Jadi dia nggak ngeganggu dia minum itu. Jadi si eta teh minuman eta kabeukina cenah gitu. Pokoknya mah hororna aya piseurina aya waktu itu teh. Lanjut waktu itu Mang ke Jakarta. Nah ini Nggak mah ikut kan? saya nggak ikut ini mah Oke. langsung ke Jakarta. So ayeuna kumahatan di Jakarta. Seminggu setelah itu Pet ya. Seminggu setelah itu. Karena pokoknya mas setelah kejadian narik eta, saminggu saya teh keluar imah, aslina wah di kacai oke minta diantar ka lanceuk ke kakak. Padahal lanceuk lagi sarua sieun. Ulah si sarege jadi jok aku tidurnya gue yakin dia ikut sama kakaknya juga tuh. Seminggu saya nggak keluar rumah. Biasanya kan habis maghrib kita Kumpul lah bareng-bareng. Pokoknya mah nggak ketemu seminggu lah. susah. Maksudnya susah senang bersama-sama dulu lah. Pas setelah itu nggak ada kegiatan kumpul-kumpul. Sama juga yang lain. Sama yang lain juga sama pokoknya. Jadi saya mang pemberani kan kalau saya. Jadi saya mah cuek-cuek aja lah kalau saya mah. Nah, dia mah langsung Ke Jakarta. narik lagi ke Jakarta. Si Abah di. Saya jadi pemburu hantu mang. Ya harus diakui mang keren lah gitu. Nganter doang. Dipaksa padahal mah nenek aja dah bungan. Bener mang itu. 1 minggu itu 1 minggu setelah itu ya langsung disuruh ke Jakarta. Karena di Jakarta juga sama lah ngeganggu. Kalau misalkan biasa-biasa aja mungkin di Jakarta ini di rumah atau di rumah bos pila yang di rumah punya yang punya villa lah ya. gitu. Datang lah mang di Kepila tuh. Yuk berangkat mang. Jadi Siapa waktu itu yang berangkat di Jakarta?
Pak Henry, Dohe, Wali, Heeh. terus si Abah, Oping lah masih ada Saya lah nggak gitu. ikut, saya nggak Ini nggak sanggup. ikut. Edi, nggak ikut, Hah? nggak ikut, Ikut, ikut ya. ikut. Saksi saya dikejar anjing. Saya nggak sanggup mau Jadi lagi. gini, Mang, datang nih ke pasar Minggu lah Mang, datang ke pasar Minggu. Jadi saya nggak tahu di dalam ada anjing gitu ya. Pas saya masuk nih Mang, baru ngelewati gerbang, udah dikejar anjing, naik ke gerbang, tolong. Jadi yang punya rumah pada keluar, ada apa katanya. Kalau si anjingnya itu sama si yang punyanya, masuk. Pas saya ini punten, si anjing teh ngeliatin aja gini. Kata yang punya rumah tuh, kasih air minum Jun, air putih. Anjingnya. Gua lah gitu, minum, udah tenang. Mang itu teriak kencangnya, melepaskan lah Ya, itu mah. jadi keluar yang di alam bawah sadarnya keluar. Nggak tahu Mang, gini Mang, yang masuk ke gerbang itu tuh kan 4 orang. Kenapa anjing ke saya sih Mang? Iya. Itu pertanyaannya. Ya, jadi gini Mang, kalau itu saya jawab dulu ya. Jadi ibarat gini, seorang yang indigo dan bisa melihat makhluk lain, si makhluk lain itu pun akan merasakan. Misalnya Opet indigo nih, ya ada makhluk lain, dia akan mencoba berkomunikasi dengan si Opet, gitu kan. Begitupun Amang, ketika ada anjing, Saya indigo nih. indigo anjing, ada anjing, ini Amang yang memang saya yakin dia pernah punya riwayat sama anjing, karena setiap ketemu anjing begitu. Ya, jadi si anjing ini merasa dendam. Mungkin si anjing ini Masa iya anjing yang dilempar di Cipanas, Tuh kan, ngaku kan? yang di Jakarta balas dendamnya. bro, broadcast. Hah? Si anjing yang di Cipanas broadcast. Pret. Terus direkam mukanya nih, kalau ada orang ini Ya. tolong gitu. Lain Mang, Ari menurut saya mah dulu dia sering dikejar anjing itu karena itu badannya kurus. Dikira Dikira tulang. tulang, cungkring, Tulang tali. dan lupa cungkring Bang, Mang akhirnya teh makanya Segini-gini ya. anjing teh resepen. Iya, Udah-udah. iya. Bisa jadi. Lanjut Mang. Nah, setelah dikejar anjing itu udah anjing diam. Beberapa menit lah Mang, 15 menit tuh belum mulai. Karena posisi saya kan sebagai pemimpin doa waktu itu harusnya Percaya ini saya lihat deh. doa makan. Bukan doa ngambil itu ya, doa makan gitu. Tapi karena makan belum dimulai, nah saya masih ini Mang gitu. Setelah itu, ayo pimpin doa. Nah, udah makan, Allah membarik lana. Habis itu beres-beres lah gitu, beres-beres. Ditunjukin posisi yang biasa ngeganggunya itu di kamar yang ada tepat di belakang saya Mang. Nah, geser lah dikit gitu. Geser pindah tuh, Pak. Pindah sini, Pak. Udah di situ aja nggak apa-apa. Udah santai aja gini Mang gitu kan. Si abahnya ngambil posisi buat ngeluarin tas B lah, tas B minyak gitu, sama botolnya itu, Botol andalannya itu kecil. Biasa ngedoa dulu Mang, ngedoa. Kan di bawahnya itu ada sungai, rumahnya itu pas di bawahnya itu sungai, banyak pohon kelapa lah gitu. Beres, Malam-malam tuh. sore ngedoa nih Mang ya. Tiba-tiba di belakang ada suara drum, gombreng. Abang bayangin, ini kan di belakang saya si suaranya itu. Saya memang dengan tidak sadar loncat nih, kayak posisi kayak gini, asal Refleks. iya, piring pecah, gelas airnya pada tumpah gitu. Itu memang posisi yang heboh pokoknya Mang gitu. Beres di situ, pas gembreng gitu, langsung dikejar sama si Abah keluar. Si Abah tuh kelihatan kayak monyet lah. Naik tangkal kelapa itu, naik tung. Gerakannya. Ya kayak monyet gerakannya. Was. Si Gana Tung gitu. Antar kelapa ke pohon kelapa tepet kayak
teng 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 gitu. Terus ke atas atapnya si ibu itu berbet dikejar itu. Padahal sore-sore tuh ya masih terang. Sore. Saya memang jujur, kenapa saya nggak ikut keluar waktu itu, kan yang lain mah ikut. Gue mau bertahan di dalam, bantu doa. Anjing Mang ada di depan pintu, jadi saya mah bertahan di situ. Jadi Amang sebetulnya bukan bantu doa, dia berdoa untuk diri sendiri. Salah mawa sebenarnya si Om teh. Udah ruji tuh. Jadi Daang loba. pas dia begitu loncat ngedenger suara drum, orang yang punya rumah tuh pasti berpikir tim pemburu hantu kok penakut. Nah, maksudnya itu drum alat musik. Iya Mang, namanya itu Ya. simbalnya. Bayangin Mang, mukul sekeras-kerasnya. Tepat di belakang saya ini kan, saya nggak tahu di Maksudnya dalamnya dia ada drum, ada gitar memang di ya situ. ternyata di belakang itu alat musik Mang, kan tertutup pintunya. Ya. Oh di kamar ya semacam studio musik lah gitu ya. Tiba-tiba bulan terang. Amang juga yakin kalau ada di posisi saya mah loncat mangga kabur. Enggak. Padahal Kalau saya ada di posisi Amang, ketika drumnya bunyi saya ambil gitar. Setel. harusnya begitu Mang, saya ambil mic nyanyi. Oh Tuhan. Anu nu boga mana sia tarik saya tarik. Iya setan. Pokoknya di antara itu ada 10 orang kan Mang. Di antara 10 orang yang nggak keluar cuma saya 1 orang. Siun anjing dan nya. Bukan bantu doa Pet. Siun Anjing. anjing. Kalau waktu itu Siun nggak dibantu anjing, doa, ngaku. udah si Abah mah nggak bakalan bisa manjat pohon Mang. Arek kumaha ge pet siun anjing. Bener. Oh, pas orang-orang lari, saya juga sebenarnya ikut lari. Pas lihat ada itu balik lagi, saya memang diam lagi di situ. Ya astagfirullahaladzim, maksudnya itu kenapa di situ? Dia kayak nungguin siapa sih namanya tuh si anjing si ibu tuh. Bener-bener Mang. Sate. Kan? Kemarin ketemu sama si mbaknya ya sama anaknya. Cerita. Kri. Jadi inget yang dulu Mbak di atas pagar Mang. Tolong. Cana naon pemburu hantu anjing. Ya kita lanjutlah kasih abah. Beres lah si Abah. Karena luhur suhunan dah. Oh, si Abah burebet gitu. Kan saya mah di posisi masih di dalam, cuman kan di atasnya kedengeran. Kalau di luar kan di depan rumah langsung ke kebun kelapa kelihatan tong. Wah itu hasil doa gua tuh bisa begitu kan gitu. Kena itu Mang pas di sungai keambil itu kelihatannya. Ambil itu dimasukin tuh botol masuk lagi. Pas masuk lagi ke dalam udah ini doang katanya yang ngeganggu. Bentuknya manusia, kepalanya manusia, ininya monyet gitu. Pantesan tuh kayak nak ada tanggal kalapa Jago. Itu tepet dibuangnya itu Kali Lin cenah nya yang dibawa bukan, justru nggak mau di situ. digendong katanya sama siapa ya? Digendong itu. Jauh ke kali, masih di Jakarta Mang. Cuman jauh jaraknya gitu. Pengen digendong. Pakai mobil? Enggak, digendong. Jalan kaki? Gitu saya mah pokoknya ikut keluar itu setelah si anjing itu tuh diikat sama yang punya. Aman katanya. Saya pastiin dulu aman enggak. Ya diikat ternyata. Tapi saya keluar tetap aja Mang bong gitu. Itu pikir ini kalau bawa apa gitu bawa getok dah gitu. Karena anjing itu punya ikatan kuat dan dia bersaudara. Itu Pet yang di Jakarta Pet mereka nggak ikut sebenarnya. Karena Yang di Jakarta mah memang saya kamar ge ieu keneh gitu. Trauma keneh diajak ke Jakarta. Ngalah di Ambung. dari situ Mang saya insap di pemburu hantu. Buru hantu terpaksa tau ya. Gue mau inget ke situlah pokoknya apa dulu selalu bersama lah pokoknya kirinya. Susah senang selalu bersama. Saya kalau yang Waktu di Wisma, susah lah kalau dulu. yang di Wisma itu kan ngeganggu Pet. Ada yang berupa si A, Iya. berupa si B kan gitu. Oh jadi mangrupakeun Iya. ya. Dia bisa berubah wujud, Heeh, mewujudkan si Opet misalnya. Padahal Opet lagi ke pasar, tiba-tiba Opet ada di dapur gitu.
Terus itu hilang, Opet datang dari pasar gitu mang. Bahayanya ke itu, ke kompor kali ya, yang suka nyalain kompor. Sebetulnya kalau ada yang lebih berbahaya dari itu menurut saya. Jadi ketika dia nyalain kompor itu gas kan habis. Nah, gitu. Itu jadi double pengeluaran gas. Itu yang lebih sebenarnya. bahayanya sebetulnya. Takutnya kebakaran. Kan harus ada anggaran ekstra. Anggaran ekstra maksudnya apa itu untuk beli gas. Kan ngerti itu juga sering mainin kompor itu teh, mau masak mie apa harus cai gitu, mau mandi pakai air hangat tuh kan. Dari situ saya emang insaf lah. Gitu. Mang. Saya gara-gara ikut pemburu hantu baca Al-Fatihah jadi nggak lancar mang. Padahal Efeknya jelek mang. Padahal dulunya Pas nggak lancar juga kan? Pas lancar-lancar mas saya bilang ya itu Allahumma barik lana baru selesai lah, amin gitu, makan gitu beres. Mang beres eta teh nya. Ya jailna ieu ya. Geus beres deh. Maghrib saya teh reka masih om. Iya nyumput di tangkal kiri si. Orang teh saya lari tuh bang. Cincang itu. Ayo, itu suara di mana? Terus saya ketakutan mah. Lari, dia tuh ngejar-ngejar di belakang sambil di warung. Saya ke warung si Umi ya. Suara Mi, manggil-manggil. Mana tuh? Iya ya, kenapa? Terus yuk, Akri. Cuma lompatan. Geus ya? Geus udah batur itu pertandingan geus sare. Intinya mah gitulah. Nama pernah jadi pemburu hantu lah. Ya. Kita udah gaya lah mang, pemburu hantu mang, ingat dia mah belum pernah Pet. Pernah. Pernah foto gitu-gitu. Bukan kita si abang intinya. Kan kita mah bagian gini maksudnya. Bagian nggak gelap. Kalau yang gini mah si abang gitu. Memang itu pengalaman pertama Pet ya kita ya. Pertama dan terakhir. Aduh, itu mah nggak mau lagi saya. Kalau Magri 2 kali lah. Gitu. Saya bukannya takut mang, sebenarnya mah Malu. Enggak lah. Geus ya. Teman-teman, itu tadi cerita dari kampret-kampret ini tentang berburu hantu yang jilid 2. Jadi sudah diceritain sama si Edmundo waktu itu. Cuman gue pengen tahu nih versinya Opet gimana. Kurang lebih sama karena memang di situ ya. Dan yang keduanya yang di Jakarta yang belum diceritain sama Akri. Yang dia hantu yang sebenarnya itu si anjing itu. sebenarnya kalau ada videonya mantep kayaknya. Jadi kita bisa punya kartu as seumur hidup gitu. Kalau pengen tahu ya wajah saya, teriakan saya, tanya Wa Ali. Tanya saja Wa Ali. Seperti apa teriaknya? Semua yang ada di perumahan itu mang, yang berdekatan pada keluar semua. Padahal itu sebenarnya saya bukan takut sama anjing mang, sedang narik kekuatan itu mang. Gitu. Jadi kekuatan buat teriak. Ya apapun alasanmu anak muda. Biar ngedengar cerita Bang Wiwid masalah Rory, saya juga ada ini masalah Rory. Jadi sambung dia. Sambung di saya tiklek ngarah iya. Palang subuh ya mah. Wes angel. Bang Wiwid nyerita Rory itu kan roda buat. Jadi lori itu kalau di tempat mereka ini kan di perkebunan pabrik teh itu ada lori yang biasa buat ngangkut. Nah. Ada lori yang jenis besar biasanya di perkebunan di pabrik gula yang kayak relnya ya jalan Besi gitulah. besi Ya, roller gitu. ban kereta. Nah, gitu ban kereta. Tapi itu buatan Belanda asli itu, yang besi semua berat bro. Jadi dulu teh kan di Loslin namanya teh yang dipakai pemotongan sapi sekarang. Gudang atau los kalau bahasa Dulu ini. tuh kan Orang sana dibikin, nyebutnya los. dibikin lapang badminton. Saya itu asar ke situ ya sama si Hendy main badminton. Loh. Tiba-tiba gudung suara Rory. Kayak kan masih ada orang kerja bukan? Cuma enggak kan si Hendy kerja orang situ kerja di situ. Jam segini mah udah pada pulang, udah nggak ada. Aya nu ngalayuan meureun jeung ngalayuan teh.
main lagi, gulung ada lagi, dilihat nggak ada orang, lori nama lori diem gitu, nggak ada orang, nggak ada apa, diem Tapi lorinya jalan. lorinya diem pas Tapi dilihat suaranya gitu, doang gitu. pas dilihat ke sana teh diem si lori nanti, usaha nggak ada orang, saya lari jadi lompatan. Indonesia mah penakut banget ya. Sama. Nah itulah masalah lori, biar dengar cerita Bang Bibit masalah lori, jadi saya ingat pernah ngalamin tuh Ngalamin suara lori. lori Tapi- jalan sendiri tuh. Kalau di perkebunan bukan dia aja sebenarnya banyak. Banyak sebenarnya. Kadang pekerja dulu kan ada yang lagi kerja ada kamar peyem lah di bawah, Ya, kamar peyem yang di atas itu ya. Yang di bawah Yang di bawah. kamar peyem yang habis digiling, Oh ya, yang sebelah sana. yang gelap Kayak itu. bot gitu. Kalau ada yang kerja di situ, di atasnya suka gitu mang, gerrrr, gerrrr. Kan suka nanya si pegawainya, di atas ada siapa? Nggak ada, tinggal kita aja gitu. Jadi gerrrr, gerrrr gitu. Memang Lagi itu mah suara. jadi hal biasa ternyata Buat di mereka karena udah kebiasaan Nah, gitu gitu. ya. Kayak Kang Eman lah. Heeh. Kang Eman kan jadi biasa lah gitu. Kang Eman luar biasa itu. Kita kemarin alhamdulillah bisa masuk artinya bukan bisa diundang lah. Itu pertama kali dalam hidup saya bisa melihat dalamnya si pabrik. Dan ternyata memang iya apa namanya, suasananya memang beda gitu ya. Apalagi pas di atas tuh Mang. Yang di atas yang ada kamar pintunya berapa tuh? Ya, Ya itu, itu tuh kamar layu. Kamar layu itu ya. Nah. Nah, itu ya di situ saya merasakan hal yang luar biasa sekali. Dulunya itu pakai penjara, Mang. Ya menurut ya Tahanan kemarin saya ketemu buat- Pak Henry buat Pak. tahanan Ya, itu. ketemu Pak Henry katanya memang di situ waktu zaman Jepang, waktu zaman Jepang itu dibuat kamar-kamar tahanan yang sekarang buat ngelayuin Iya. teh itu kan. itu kan banyak saksi-saksi hidup yang sampai sekarang yang yang sering terjadi hal-hal seperti kayak gitulah. Di situ banyak sampai sekarang masih ada ya. Kalau buat konten tempat konten lah, lokasi konten itu mantap. Jangan, Mang. Jangan Jangan. biarkan itu dengan keeksklusifan. Iya. Jangan diganggu lah, kasihan. Kan kita juga nggak mau diganggu. Ya, Kirain aja lah. biarkanlah. Yang penting hari panca pernah ngaclang jadi. Ya kan? Ya. Oke teman-teman, sekarang mah beneran akan saya sudahi semuanya. Biar ini beres gitu. Cerita dari dua orang ini. Males cerita jam segini ketawa-tawa ganggu orang sebenarnya. Sebenarnya gue pengen lepas lah ketawanya. Sebenarnya pengen lepas soalnya. Kurang ini Hampura. buat Tapi ya, itulah karena benar ini nih sekarang jam 3.02 tuh. Tadi sejam aja. Hah? Sajam? Sejam. Sejam. Tambah lagi. Enggak. Teman-teman, itu tadi cerita dari mereka berdua tentang pengalamannya di tempat tinggal mereka, sebetulnya di kampung mereka sendiri. Dua orang anggota dari tim penjaga hijau. Pemburu hantu. Penjaga hijau atau apa tadi? Pasukan hijau. Pasukan hijau. Pasukan hijau. Pasukan hijau itu sebetulnya spesialisasinya itu mereka menghabiskan makanan gitu ya. Menghabiskan Gratisan makanan, itu namanya. gratisan. Nah, ketika tadi diundang makan oleh Pak Henry, nah, itu kan ada segala macam, ada buah-buahan. Mewah. Pak Henry luar biasa, itu cerdas sekali. Mengelabui mereka untuk makan-makan itu suatu hal yang jenius karena mereka pasti datang. Gitu kan. Ya walaupun akhirnya memang itu sebuah strategi, tapi inilah hidup. Perlu ada strategi untuk melakukan Alah, menuju udah Mang, hal-hal. jangan dipanjang lagi. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Tetap sehat, tetap positif. Salam damai Indonesia. Indonesia.